Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di vlog kami PUBG Channel yang akan mengulas passion kalian seputar Black Ops Community dan tentunya menginformasikan update terbaru seputar PUBG. Wah, kali ini kita di salah satu ruangan di showroom karoseri Laksana, tepatnya di Ungaran, dan tentunya masih ditemani oleh salah satu teman lama kita, ada Mas Lang. Mas Lang, tentunya kita masih konten untuk persiapan rilis kita malam hari ini. Siap. Dan kita masih menunggu kejutan yang akan kita saksikan nanti setelah kita pulang. Tentunya Sambil pulang. ya, tentunya para calon penumpang pasti menanti land manakah yang akan ditempati oleh armada premium kali ini. Nah, sebelumnya kita akan ngobrol banyak tentang Laksana dan BJU tentunya. Nah, Mas Lang, kalau kita tahu BJU kalau nggak salah ada seri SR1. Betul. Tahun berapa itu, Mas Lang? Ya, seingat saya BJU itu pertama kali buat di Laksana itu masih modelnya SR1. SR1 yang lama. seri L. Itu dengan SR1 Limited Edition. Itu keluaran tahun 2013. 2013. Kemudian seingat saya setelahnya di tahun 2014 juga ada unitnya yang all new SR1. Dan berlanjut sampai sekarang di edisi ini termasuk limited edition? Yang ini ya hampir semua unitnya BJU itu memang spesial. Spesial. Jadi meskipun dari luar itu nampak sama, cuman di dalamnya speknya itu beda. Nah, BJU kembali lagi ke Laksana itu tahun 2018. Waktu itu saya ingat kita mau pameran Gias. 2018 kita ngeluarin double decker waktu itu. Nah, sebelum berangkat Gias itu kita lagi finishing double decker. Pak Haji Rofiuddin, Mas Iqbal. Sempat main ke Jepara kan, kabar-kabar sama saya. Itu kesininya pun sore hari itu. Sore hari Laksana sudah tutup. Jadi hanya ada beberapa karyawan. Pesan base. Gimana? Waktu itu masih review. Gitu. Jadi sebelumnya sudah ada kontekan sama saya, akhirnya janjian sama saya dan pengen nonton. Waktu itu Scania K410 yang SR2 XHD itu sebetulnya rencananya mau dibuat double decker. Itu cuman karena mungkin ada berbagai pertimbangan mengenai pasar, akhirnya dirubah menjadi XHD Prime. XHD Prime kalau itu harusnya jadi double decker loh, Mas. Harusnya double decker karena waktu itu nonton double deckernya ketika kita masih persiapan untuk Gias 2018. Nah, setelah masuk K410 itu K410-nya belum jadi, BJU sudah mempercayakan kembali sama Laksana. Berturutan itu sasisnya Hino RK, kemudian 1626, dan totalnya waktu itu berbarengan itu ada 9 unit. 9 unit. Nah, kemudian kemarin unit yang akan rilis ini itu masuk di awal tahun 2020. Ya, karena pandemi. Nah, karena pandemi semua merasakan efeknya, akhirnya semua tertunda. Dan unit ini Mas Kalipo tentunya tahu awalnya mau buat apa, tapi ya karena pertimbangan situasi sekarang unit ini dibuat menjadi XHD dengan julukan privilege cabin. Tadi udah dikasih lihat belum teman-teman dalemannya seperti apa? Yang penasaran nanti tonton di part yang pertama, atau belum kita tampilkan di part pertama, tonton di part yang ketiga. Tentunya setelah kita obrolin sama Mas Lang. Nah, oke Mas Lang. Saya sering dikabari Mas Lang, wah ini kalau kita customnya BJU pasti banyak ini requestnya, mulai dari apakah liverynya yang memang spesial, pengerjaannya. Mas Lang selalu ngabari. Ini gimana nih dengan BJU ini, banyak requestnya nggak? Ya, kalau request itu sebenarnya dari kebetulan ini yang ngurusi kan Pak Haji Riki ya. Nah, jadi selalu komunikasi dengan saya. Jadi kita setting unit ini itu kita selalu komunikasikan bersama gitu. Jadi
Pak Riki pinginnya seperti apa, saya beri saran seperti apa. Jadi sama-sama di mix sama-sama gitu. Memberikan feedback ya. Jadi tentunya pasti unit yang ini pun juga pasti ada bedanya dengan yang kemarin-kemarin. Namanya juga limited. Ya kalau kita tahu tadi kita sudah perkenalkan bisa milih mulai dari plafonnya, floor lantainya sampai jok yang ada di belakang ini. Wah tentunya banyak request yang mau ditampilkan Beju. Ya selain dari request pun dari pengalaman unit-unit pembuatan unit-unit sebelumnya dan juga dengan stylenya BJU ini di unit ini pun kita kembangkan supaya lebih oke lagi gitu. Lebih nyaman lagi. Betul. Tentunya memanjakan penumpang. Awal 2020 sasis masuk. Yang memang info awalnya memang jadi suite class untuk memenuhi keinginan request dari teman-teman BBC dan penumpang. Nah, dalam perjalanannya dinamikanya terjadi karena pandemi. Tiba-tiba berubah haluan ini, Mas Lang dapat request ini bagaimana? Nah kalau itu tentunya karena dari permintaan BJU sendiri ya, dari kebijakan manajemen BJU sendiri menyikapi dengan adanya situasi seperti ini kan gitu. Nah sasisnya sendiri kan datang itu sebetulnya kan dari Februari. Jadi dari Februari itu sudah masuk ke laksana, kemudian kebetulan kan kita pandemi itu mulai ada ancang-ancangnya di bulan Maret. Februari Maret ya. Kemudian parah-parahnya di April. Nah, kita memang waktu itu menyampaikan kepada semua pelanggannya laksana, kita sharing ini rencananya ke depan mau bagaimana dengan situasi yang sudah terpetakan waktu itu. Gitu. Nah, kemudian waktu itu saya berkomunikasinya dengan Mas Riki dan Mas Iqbal itu ya udah unit kita pending dulu saja. Itu. Oke, unit di pending. Kemudian pada bulan Agustus, kira-kiranya bulan Agustusan itu Pak Riki ngontak saya lagi gitu. Rencananya mau saya lanjut tapi nggak jadi suite class. Padahal laksana sudah merancang prototipe yang spesial. Prototipe suite class dengan body XHD pertama ini akan diaplikasikan ke BJU. Gitu. Jadi kalau kemarin mungkin teman-teman Bismania nih pada komen memang ada XHD suite class XHD bukannya XHD itu apa suite class itu hanya untuk HD. Awalnya kita seperti itu cuman ya kita menjawab tantangan pasar gitu. Kita mau aplikasikan, kita prototyping kan suite class XHD ini pada sasisnya BJU yang K360. Tapi karena sepertinya situasi di lapangan itu mungkin dari pihak BJU yang lebih memahami sebagai operator, maka akhirnya diputuskan untuk menjadi XHD Prime. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kontak di bulan Agustus itu difinalisasi, akhirnya pada bulan September itu baru mulai pengerjaan. Nah, barangkali Mas Kalipo ataupun teman-teman Blackbus Community bertanya-tanya, kok lama amat dari September sampai sekarang? Ya karena unitnya BJU itu customisasinya itu banyak sekali. Harus spesial. Requestnya sebetulnya, dan kita pun sebetulnya waktu itu juga merencanakan untuk unit ini selesai di bulan November. Harusnya November. Di November. Tapi ya karena itu tadi ada detail-detail yang benar-benar harus kita perhatikan, dan waktu itu Pak Riki nyampein, wis santai wae Mas, yang penting hasilnya bagus. Seperti itu. Jadi benar-benar kita cermati. Seperti cat stripping itu aja, itu termasuknya lama. Karena harus ya detailnya dari livery itu memang pekerjaannya lebih rumit. Kemudian untuk setting bangkunya pun ini beda gitu. Nah, ada yang spesial ini. Di setting bangku, kalau kita lihat di barisan depan itu ada 3 baris. Nah, yang ke belakang gimana Mas? Ya, ada custom nggak? Ya, mungkin nanti detailnya bisa dilihat ya. Oke, penasaran kan nanti kita lihat di part yang detailnya nanti bisa dilihat. Jadi
kemarin itu kita setting bareng-bareng dari Laksana dengan BJU dan tentunya sama Rimba Kencana. Itu kita cari formulasi yang paling pas, paling oke, dan karena BJU ini juga pengen tampil beda dan menjadi pelopor juga, seperti yang ketika tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Riki kan membuat servis yang out of the box gitu. Nah di unit ini pun juga seperti itu. Akhirnya muncul baris 3 dengan custom, di belakangnya adalah seat normal dua-dua. Nah, namanya privilege cabin. Namanya itu. Bicara soal Laksana, tentunya sekarang lagi banyak pengembangan prototipe baru. Kalau kita lihat di bawah tadi ada Bio Smart Bus yang kemarin baru diperkenalkan dengan Pak Ganjar, karena memang konsep bus ini berkaitan dengan apa ini, semacam sirkulasi dari yang mensterilkan bis, intinya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kan di dalam selama ini dalam masa pandemi ini kan kita kan dilarang untuk dihimbau untuk tidak berkumpul dalam ruangan tertutup lah. Padahal kalau bis itu kan pasti kan ruangan tertutup dan jumlah tertentu. Gitu. Kemudian dengan ada regulasi dari pemerintah pun kalau kapasitas maksimal penumpangnya adalah 70%, itu pun kan jarak orang itu untuk mencapai 1 meter itu kan jelas tidak mungkin gitu. Nah kita kan dulu kan pernah mempelopori dengan social distancing bus yang sekarang akhirnya jadi tren juga, bangku 1-1-1 gitu. Dulu ada juga yang komentar, ngapain bikin kayak gitu orang, ntar kalau corona hilang terus bisnya balikin dua-dua. Tentunya enggak, karena kita yakin bahwa seat 1-1-1 itu akan menjadi tren. Oh iya. Iya kan? Sekarang banyak yang pakai seat 1-1-3 baris. Sekarang kita flashback aja agak jauh-jauh gitu Mas Kalipo. Dulu itu yang namanya bis itu kan pasti bangkunya 2-3 konfigurasinya. Dulu banget ya. Iya kan? Makanya orang itu kan kadang kan, apalagi kalau orang yang masih mindsetnya pemikiran dulu, itu kan selalu naik bis apaan sih, sumpek dan sebagainya. Kemudian sekarang pun mungkin di Jawa Tengah cari bis bangku 2-3 itu kalah sama yang bangku 2-2, karena orang dulu melihat bangku 2-2 itu lambang kemewahan gitu, pasti bis bangku 2-2 itu mahal, tapi akhirnya kan semua jadi tren gitu. Nah demikian juga dengan adanya bangku 1-1-1 ini pasti akan jadi tren, dan sepertinya memang sekarang sudah seperti itu. Nah dengan kita bikin social distancing bus dengan bangku 1-1 itu, kemudian kita lihat lagi gitu. Kita lihat lagi dari timnya Laksana, dan kebetulan untuk Bio Smart Bus ini memang ada penelitian ilmiahnya. Oh, diteliti gitu. Jadi Bio Smart Bus ini kerjasamanya antara Laksana dengan Universitas Diponegoro. Oke. Gitu. Jadi penelitian dari mahasiswa dari praktisi akademisi itu bukan hanya sekedar menjadi buku, harus diaplikasikan, tapi diimplementasikan. Okay. Nah kemudian kita mencari siapa yang sekiranya mau untuk menjadi prototyping. Jadi kita kalau bikin unit itu selalu prototyping, kita akan lihat dulu pasarnya seperti apa, kemudian siapa yang akan menjadi percontohan pertama. Dan salah satunya ini sumber alam. Nah, tentunya ini difungsikan oleh teman-teman dari Garda Satgas untuk lebih intens lagi mencegah penyebaran COVID. Nah, kita berdoa dong buat teman-teman yang menonton semuanya agar bisa tetap sehat, jaga imunitas. Dan jangan lupa 3M, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Nah, Mas Lang, kayaknya udah malam, kita mau lihat kayaknya udah mau rilis ini sambil kita menunggu. Terima kasih sudah menemani untuk obrolan kali ini, dan terima kasih sudah dijamu di ruangannya Laksana.
Alhamdulillah untuk malam hari ini tepat pukul jam 12 kita bisa rilis 2 unit. Sekalian kita bawa pulang ke Jepara. Nah, untuk detailnya kita akan ulik besok di vlog-vlog berikutnya. Ini akan kita bawa pulang sampai Jepara dan pasti bikin penasaran teman-teman semua. Simak terus.